Di dalamnya itu dikasih lagi ini, baru diikat. Ini digunakan dipraktekkan. Ada ikatannya yang mereka tahu. Jadi ini tuh digunakan supaya tulangnya itu tadi kan udah patah tuh kan, udah patah itu nggak bergeser. Yang patah kaki ini. Yang patah kaki ini. Anggaplah ini tulang kan. Kalau tulang udah patah gitu kan atau geser itu kan kayak gini kan. Itu kalau disentuh tangan atau goyang sedikit aja, itu pedihnya bukan main. Jadi digunakan lebih dari ini supaya tulang itu tetap pada posisinya sampai dibawa ke rumah sakit atau penanganan selanjutnya oleh dokter. Terus tujuan dari PP ini untuk yang pertama itu memberikan rasa nyaman pada korban, yang kedua itu tadi supaya mencegah dari cacat. Jadi kan kalau misalnya udah patah tulang terus nggak kita tanganin tadi tuh, nggak pakai imbidai, itu tulangnya bisa seumur hidup tuh bergeser gini terus. Jadi kakinya nanti agak pengkor gitu. Nah, mungkin bisa kami praktekkan ini di sini. Nampak nggak kira-kira? Kalian perhatikan. Bisa kemungkinan terjadi di saat Anda PKL atau di perusahaan Anda kerja. Apabila ada kawan rekan kerja yang mengalami seperti ini, bisa Anda pergunakan plat besi yang ada di situ yang kecil, yang kira-kira cukup ukurannya untuk membantu supaya pasien atau korban itu lebih enak posisinya. Perhatikan, nanti saya suruh praktek satu-satu. Siapa Ham? Perhatikan, ini berarti patah tulang tertutup ya. Kalau patah tulang itu ada dua, patah tulang terbuka dan tertutup. Kalau tertutup tidak perlu ada namanya tonisat atau penghentian darah ya. Tapi kalau terbuka harus darah dihentikan. Caranya yang terdekat dengan jantung ya. Tapi kalau kepala jangan leher kok ikat ya. Jadi kalau kepala cukup ditutup ya, jangan di leher. Kalau di kaki, luka terbukanya di mana? Terbukanya di sini, berarti yang dekat dengan jantung berarti di paha ya. Bukan di sini, tapi di paha. Bukan di situ, di paha. Gimana pelatih kalau kepala ya, dijelaskan di kepala jangan di leher. Jangan di leher, diikat mati. Ya cukup ditutup aja. Carilah di pos security. Ini kan darahnya. Yang hitam ada yang Yaman di situ aja semua. Kalau tidak ada kayu, ya ini kan kayu yang disiapkan namanya. Kalau tidak ada seadanya, di situ adanya apa? Sepatu pun bisa. Sepatu kan bisa. Yang penting tulang
sudah gerak. Jelas ya? Jelas. Kalau di tangan, terus diikat, baru dikasih kain. Tujuannya tidak bergerak. Gimana cara memindahkan pasien yang sudah seperti ini kan menuju ke tandu? Gimana caranya? Akan dipraktekkan. Coba caranya. Ya, caranya. Caranya praktekkan memindahkan pasien yang sudah Memindahkan ke tandu. memindahkan ke tandu. Tandunya dulu diambil, bukan pasiennya diangkat. Tandunya dekatkan. Tandu dekatkan dulu. Jangan berdua, 3. Satu lagi. 1. Dari bawah, angkat bawah. Tanganmu masuk ke dalam dulu, bawah. Angkat. Jangan sampai ada pergerakan. Belum. Coba baca. Nah, Bapak, ini adalah contoh yang Salah. salah. Jadi memang prakteknya ada 2. Ini sengaja disidukan. Yang pertama ada praktek yang salah dan praktek yang benar. Coba yang benar bagaimana? Turun. Pasiennya jangan turun, bisa. Nanti kalau begini terus berarti prakteknya salah terus. Kaki, lutut, seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Masukkan, baru tangan masuk, pelan-pelan. Jadi pasiennya bukan yang digeser ke sana, ininya yang digeser ke bawah, paham? Siap. Bukan pasiennya ke sanain. Itu tadi contoh yang salah. Ini Ya. contoh yang benar, lihat. Setelah diangkat, nah, angkat. Angkat aja, 1, 2, 3, angkat. Itunya yang digeser. Nah, Contoh yang baru benar. masukkan. Jelas ya? Siap. Jangan ini yang digeser. Tulangnya geser juga. Paham ya? Siap. Saya ulangi lagi. Tuh. Apabila ya, lepas. Apabila ada kawan kita yang mengalami kecelakaan patah tulang, yang dilakukan bukan langsung main ini, bukan. Dipastikan dia sadar apa enggak, ya. Ada napasnya apa enggak? Kalau dia tidak sadar, ya, usahakan disadarkan. Kalau tidak sadar, pastikan, ya, denyut nadinya, ya, ada enggak, ya. Setelah ada, berarti masih hidup, ya. Napasnya buka dulu. Lidahnya ini neko apa enggak? Ya. Kalau dia neko, korek, keluarkan. Kalau dia ada sumbatan di pernapasan, korek. Biasanya dia orang pingsan kadang muntah ataupun lidahnya neko, itu yang terjadi. Ya. Kalau lidahnya neko, dia tidak bisa bernapas, sama sekali tidak bisa napas. Akhirnya apa? Pertolongan kita sia-sia. Yang pertama dilakukan napasnya dulu. Ya. Kalau tidak ada napasnya ataupun perlu bantuan, ya, bantuan pernapasan, bisa. Taruna, kemarin udah diajarkan, sini taruna. Nah, bisa. Kalau bisa mengajarkan bagaimana cara menjalankan apa memompa jantung, ya. RGB namanya. Nah, ini kamu praktekkan. Nah, gimana caranya? Hitungannya berapa? Nah, bukan membunuh, mati dia. Contoh yang salah pelatih. 1, 2, 3, pelan-pelan. Kamu tahu nggak posisi jantung di mana? Jantung itu di kanan apa kiri? Kiri. Nah, kamu kiri itu di sini, kamu lalu di sini. Pokoknya jantung itu di kiri kan? Oh ya sorry, ini yang kiri. Dan itu pun bukan cuman inimu yang ke bawah, tapi ini nahan
minimal 3 cm. Maksudnya 3 cm teka kanan. Dan itu pun ada prosedurnya untuk ya. Prosedur untuk sirkulasi pemumpaan jantung. Berapa kali mompa, dan nanti seandainya belum ada, nanti kasih napas buatan. Berapa kali mompa, sekali napas buatan, dan itu pun 30 tekanan. Fitra senang itu kalau napas buatan. Paham kan? Apabila jantung dirasa lemah ataupun ada tanda-tanda berhenti, makanya dilakukan RDP atau pompa jantung. Pompanya tekanannya hanya 3 kali, tapi tekanan jangan 30, jadi 30%. Berarti 3 kali ya. 1, 2, 3. Kalau belum bisa, denyutnya didengarkan, tidak ada denyut lagi, coba dikasih bantuan pernapasan. Kalau cowok ngasih penapas, biar cepat bangun ya. Setelah ada denyut nadi, sudah jantung udah normal semuanya, baru diadakan pertolongan yang patah patah tulang. Jebak itu langsung bilang. Nah, patah tulang di kaki. Dipastikan patah tulang ini patah tulang terbuka atau tertutup. Kalau terbuka berarti dihentikan pendarahan. Kalau kalian tak kasih bahasa dokter nanti bingung. Udah penghentikan pendarahan, bagaimana caranya? Ikat. Kalau kalian bahasa dokter bingung, bahasa biasa aja ya. Misalkan patahnya di sini ya, berarti dihentikan di sini. Yang mendekati jantung. Ikat. Pengikatannya seperti apa? Ya. Pertama diikat sekali, ya, nggak usah banyak-banyak sekali. Baru atasnya dikasih kayu, ya, kayu ataupun apa, mana kayu? Kayu pemutar. Pulpen, ya. Jadi tahu kenapa harus ada ini? Tujuannya apa? Mutar. Bukan. Kalau kita Nyangkut. selesai terus ini tidak ada Spasi. untuk sirkulasi darah, nanti akan mengalami kematian di bagian yang diikat karena darah tidak mengalir. Walaupun dia terbuka tetap ini ada ini untuk mengontrol, diputar, ya, putar. Nah, setiap 15 menit sekali Siapa nih namanya? putar aja. Novi. Pastikan darah mengalir walaupun sedikit, Novi. ya, walaupun sedikit. Biar nampak orang itu. Putar lagi walaupun sedikit, dia akan ngalir, walaupun ngalir nggak apa-apa. Keluar darah nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai yang kita tolong ini malah mengalami kematian organ, ya. Habis itu putar lagi. Setelah putar, menguncinya seperti ini, dikunci aja. Nah, setelah menghentikan pendarahan, baru dikasih kayu. Gak usah bahasa dokter, kayu aja ya. Kiri kanan, ya. Bawah juga boleh, kiri kanan boleh, bawah pun gak masalah. Yang penting tidak mengalami pergerakan. Ini kalau terbuka ya. Setelah diikat, ya, ini panjang pendek. Ya. Setelah diikat baru diadakan pemindahan seperti tadi. Kalau tertutup tidak perlu dihentikan darah. Nanti ini berapa menit sekali dibuka? 15. Putar, ya. Minimal 15, lama pun nggak apa-apa. Tapi minimal ya 15 lah, 16, 20 menit putar lagi biar ada darah mengalir. Ya. Sekarang prakteknya, ya kan? Wes, sekarang praktek pertama kali. Tonton 1, 5 orang maju ke depan. Satu, nggak usah ditunjuk langsung 5 orang. Satu.